Adik-adik sekolah minggu, ayo kita menyanyikan lagu pujian, Ku Masuki Gerbang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini yaitu diambil dari hukum Taurat yang kelima sampai dengan yang ke-10. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan engkau mencuri. Dan hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kawan-kawan, kita nyanyikan lagu pujian Happy Day. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang di hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita nyanyikan kembali
tertulis dalam Alkitab Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan 9. Carilah Tuhan selama Ia berkenan di hatimu, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Mari teman-teman kita bernyanyi lagu pujian Bila Topan Keras Menandaimu. Bila topan keras menandaimu, bila putus asa dalam dirasa, berkat Tuhan satu-satu hidupkan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan perhitungkan, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu dari kakak-kakak kita guru sekolah minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu, kembali di Warta Sekolah Minggu. Hari ini Minggu tanggal 20 Maret 2022. Tema minggu kita adalah Minggu Okuli, yang artinya bertobat supaya tidak binasa. Adik-adik sekolah minggu, kakak mau mengumumkan kepada seluruh adik-adik sekolah minggu, terkhusus kepada adik-adik sekolah minggu yang ada di Horong Batita, bahwa per hari ini, Minggu tanggal 20 Maret 2022, Inang Kania Sinaga sudah tidak lagi menjadi guru sekolah minggu di Horong Batita dikarenakan kesibukan dan lain hal. Jadi guru Horong Batita hanya Inang Sintua Sitorus. Adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama berdoa supaya kita dapat bertemu kembali via offline untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu juga tetap jaga kesehatan di rumah ya, dan ikuti ibadah sekolah minggu dengan sungguh-sungguh dari awal, pertengahan hingga akhir. Sekian Warta Sekolah Minggu, sampai jumpa minggu depan. Dah. Dari sekolah minggu sudah saatnya kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Ingat ya, jangan lupa kumpulkan persembahan kalian, berikan kepada mama papa untuk diserahkan ke situasi masing-masing, atau bisa kalian transfer ke rekening di bawah ini. Marilah kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku
Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu di rumah. Senang sekali rasanya Mang Pendeta bisa menyapa dan berbagi berkat melalui pemberitaan firman Tuhan di hari Minggu ini. Ayo kepada adik-adik sekolah minggu, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, firman Tuhan yang mau kita dengarkan dari kitab Kisah Para Rasul. Nah, perjanjian baru ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, pasal 8 ayat 9 hingga ayat yang ke-13. Amang Pendeta akan membacakan untuk kita semua. Kamu yang ada di rumah boleh ikut bersama-sama membaca. Ini yang tertulis. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar, kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tadi yang kita baca itu tentang apa ya? Cerita tentang apa? Ayo. Cerita tentang siapa? Tentang seseorang yang bernama, siapa namanya tadi? Bernama Simon. Simon ini bukan Simon Petrus, bukan Simon Petrus murid Tuhan Yesus ya, bukan ke-12 murid Yesus, bukan. Ini Simon yang berbeda ya. Ada seseorang yang bernama Simon, dan Simon ini adalah seorang penyihir yang melakukan sihir, adik-adik. Nah, melakukan sihir. Nah, dan Simon ini bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Ya, dia dulunya adalah seorang tukang sihir, tetapi setelah mendengar berita Injil berita tentang Tuhan Yesus, dia bertobat dan dibaptis menjadi percaya. Nah, kamu tahu apa itu sihir? Kamu tahu nggak itu sihir itu apa? Sihir itu apa? Ini kalau sihir itu, atau kamu ada yang pernah lihat nggak penyihir? Pernah melihat penyihir nggak? Atau kamu ada yang mau jadi tukang sihir? Ada yang mau jadi tukang sihir? Ya, jangan ya. Nah, apa itu sihir? Sihir itu ini perbuatan yang membuat kamu kagum
yang membuat kamu terheran-heran, membuat kamu wah terpesona, kaget ya gitu ya, kagum. Itu perbuatan yang membuat kamu kaget, tetapi dengan menggunakan kekuatan ilmu hitam. Kekuatan ilmu hitam. Maksudnya ilmu hitam ini dengan kekuatan arwah-arwah. Adik-adik, kekuatan arwah-arwah, kekuatan roh-roh, kekuatan kuasa iblis. Nah, jadi jangan mau jadi penyihir. Ya, jangan mau jadi penyihir, karena penyihir itu dia memakai kekuatan arwah-arwah, kekuatan roh-roh, kekuatan iblis. Iya, memang membuat wah hebat sekali, membuat kita terkagum-kagum, membuat kita terheran-heran. Wah, ternyata dia pakai kekuatan iblis, kekuatan kegelapan. Nah, makanya sering mereka itu pakai mantra ya. Mantra, kemudian pakai jimat. Nah, itu jangan pernah. Tapi sampai sekarang itu masih ada, adik-adik, sampai sekarang. Nah, makanya kalau kamu sakit atau ada orang yang sakit, jangan pergi ke dukun. Ke dukun itu dia pakai ilmu gaib, pakai ilmu dari arwah-arwah. Jangan pergi. Kalau sakit ya ke dokter, kan? Nah, kalau sakit ya minum obat, kan begitu. Atau ada yang suka baca-baca ramalan bintang nggak? Itu ramalan bintang, terus apalagi ya suka ramalan mimpi ya. Jangan, itu adalah kekuatan arwah-arwah atau kekuatan dari si jahat. Iya. Nah, jadi jangan pernah. Si Simon yang diceritakan di Alkitab ini seorang penyihir. Nah, tetapi dia bertobat. Nah, kamu kan sering kan dengar kata bertobat? Ya kan? Firman Tuhan kalau kita baca di Alkitab nih, itu banyak sekali tentang bertobat. Ayo, bertobat. Nah, apalagi kalau di Natal kan, di hari Natal kita sering mendengar kata-kata itu Yohanes Pembaptis yang mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, bertobat. Kamu tahu nggak apa arti bertobat? Bertobat itu dari kata tobat ya. Tobat. Apa itu tobat? Tobat itu berarti, ini ya, kamu harus ingat, bertobat atau tobat itu berarti kembali ke jalan yang benar, kembali kepada yang benar. Yang benar, bukan kembali kepada yang salah, bukan kembali kepada yang jahat, tetapi kembali kepada yang benar. Contoh, kalau seandainya kamu salah jalan, ya mau ke sekolah gitu kan, rupanya salah jalan, atau rupanya sekolahnya kelewatan. Apa yang kamu lakukan kalau salah jalan? Kalau salah jalan, ya harus putar balik kan? Ya harus kembali dia ke jalan yang benar biar sampai ke sekolah. Nah, kalau dijalanin jalan terus, ya nggak sampai. Nah, jadi kalau bertobat itu sama seperti orang yang salah jalan, tapi kembali ke jalan yang benar. Nah, ke jalan yang benar ini, kembali ke jalan yang benar itu berarti kembali ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kebenaran itu, yang benar itu adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Nah, jadi kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada kata-kata Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, ya, jadi kembali kepada yang benar. Sama seperti Simon ini. Simon penyihir ini, dia dulunya tukang sihir yang pakai kuasa arwah-arwah, ya, pakai mantra-mantra. Tapi setelah dia mendengar firman Tuhan, siapa yang menyampaikan firman Tuhan?
Filipus. Setelah dia mendengarkan firman Tuhan, dia tinggalkan, dia kembali ke jalan yang benar. Nah, seperti itulah. Nah, makanya kepada adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kalau sudah tahu salah, jangan diterusin. Ya, stop melakukan yang salah. Kalau salah, stop. Jangan diterusin. Ya, jangan diterusin. Kalau nanti diterusin, wah nanti bisa semakin salah. Nah, tetapi kalau sudah tahu salah, diperbaiki, kembali ke yang benar, kembali kepada yang baik. Nah, karena memang apa? Karena memang anak-anak Tuhan, apalagi anak-anak sekolah minggu, itu harus menjadi anak-anak kebenaran, anak-anak yang baik. Nah, kalau ada yang salah, ya kamu harus perbaiki dan merubah itu semua. Sama seperti Simon tadi, dia tinggalkan semuanya, sihir-sihir itu dia tinggalkan, dia tidak mau lagi. Ya, dia tahu itu jahat, dia tahu itu salah, dia tinggalkan dan kembali kepada Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kamu semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan di hari ini. Mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang hidup di dalam kebenaran, yang hidup di dalam firman-Mu, seperti anak-anak terang, anak-anak kebaikan, anak-anak yang tahu melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan supaya kami dapat selalu melakukan seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau menjauhkan diri kami dari kuasa-kuasa, terlebih lagi dari kekuatan-kekuatan ilmu kejahatan. Kami tidak menginginkan itu. Tetapi sebagai anak-anak-Mu, kami mau semakin hidup di dalam firman-Mu. Berkati kami bersama juga dengan orang tua kami, apapun yang mereka kerjakan, dan pelihara kami Tuhan di masa-masa pandemi ini, supaya kami tetap menjadi anak-anak yang giat belajar, menjadi anak-anak yang selalu menjaga kesehatan kami, bahkan kami menjadi anak-anak yang bertekun di dalam doa dan membaca firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap selalu menyertai kami, memelihara hidup kami. Dengarkan doa kami ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang berada di rumah, kita nyanyikan lagu pujian yang terakhir, Jalan Serta Yesus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.